wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita rahmat serta kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam kajian tafakur online malam hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta kajian yang telah hadir melalui platform online ini. Semoga pertemuan ini membawa ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara malam hari ini secara singkat. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Lamongan, acara yang ketiga penyampaian materi kajian, acara yang keempat sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir yakni penutup dan foto bersama. Semoga rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni sambutan. Memasuki acara yang selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Lamongan. Kepada Ibmawan Dimas Julian Arman, kami persilakan. Terima kasih dari MC. Suara saya masuk ya? Iya, masuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya lupa salam ya ternyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Ibmawati Heni Saida selaku Ketua PPIPM bidang KDI, matur nuwun ini sudah menyempatkan bertemu via online dengan kawan-kawan IPM Lamongan dalam rangka kegiatan kajian tafakur yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan terhadap junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Kawan-kawan sekalian, kita lihat bagaimana realitas yang sering kita lihat di kawan-kawan pelajar maupun di kalangan. Jadi IPM ini tidak hanya pelajar lagi isinya, juga ada mahasiswa, baik itu teman-teman melihat realitas di sekolah, di kampus. Yang sering kita lihat, yang sering kita amati tentunya kawan-kawan sekalian, teman-teman yang backgroundnya pelajar itu sudah mulai banyak mengalami pergeseran. Baik itu pergeseran secara budaya, pergeseran pengetahuan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Kalau bahasa kita biasanya yang sering kita sampaikan, ada fenomena dekadensi moral. Yakni bagaimana teman-teman melihat pelajar ini semakin lama yang menurun tidak hanya pengetahuan, tapi juga akhlaknya. Maka teman-teman dari bidang KDI kemarin menyampaikan, itu kita mau bikin kajian tafakur. Nah, temanya kemarin itu awalnya bukan ini, soal bagaimana tanggung jawab IPM tentang nilai keislaman. Cuman kemudian di rebranding, kemudian diolah kembali, akhirnya muncul tema ini, yang kalau kita kaji bersama, ada satu nilai yang kemudian saya kira relate dengan hari ini. Kawan-kawan di IPM yang kita hilang, itu saya kira satu, ada self control yang kemudian kita kehilangan di sana. Bagaimana kita memiliki self control? Kalau kita bertemu dengan ayahanda, yang pertama kali ayahanda sampaikan yang pertama adalah IPM harus memperbaiki, atau kader IPM harus memperbaiki akhlaknya. Tapi kalau kita track kembali, bagaimana akhlak itu bisa terlihat, dasarnya adalah daripada akidahnya terlebih dahulu. Karena akidah itu menjadi dasar-dasarnya, akhlak itu adalah representasi berupa perilaku, perbuatan dalam kehidupan nyata.
Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu memiliki satu mimpi besar, cita-cita besar, yang dimana cita-cita dan mimpinya itu selaras dengan cita-cita Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki kepribadian, memiliki satu cetusan yang Islam berkemajuan dengan berbagai poin-poinnya. Ini seharusnya menjadi dasar-dasar kita untuk berusaha memperbaiki diri, berjuang di dalam organisasi, yang dimana organisasi ini hanyalah wadah. Baik buruknya organisasi, bermanfaat atau tidaknya organisasi untuk kita secara individu, atau untuk masyarakat, itu tergantung siapa yang berada di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kawan-kawan IPM, untuk kader-kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Lamongan, dalam momentum ini ataupun dalam forum ini, saya hanya ingin menekankan bahwa berjuang itu dasarnya adalah mengusahakan terlebih dahulu. Mengusahakan adalah kata yang objektif terhadap individu. Bagaimana individu itu berusaha terlebih dahulu, kemudian memperjuangkan untuk orang lain. Intinya adalah ketika kita menginginkan semuanya itu baik, maka kita harus memperbaiki diri kita. Dalam momen kajian tafakur ini, mari kita sama-sama memperbaiki kepribadian kita, memperbaiki bagaimana cara kita berbicara, cara kita memandang, cara kita berperilaku. Tentunya harapan kita bersama adalah dari perbaikan diri menuju perbaikan organisasi dan menuju perbaikan sosial budaya yang ada di bangsa Indonesia. Kiranya itu insya Allah nanti akan lebih banyak insight-insight baru dari Mbak Heni. Kawan-kawan sekalian harapannya menyimak dengan serius atau mencatat dengan detail begitu kawan-kawan sekalian. Semoga dengan forum ini kawan-kawan kita di keesokan harinya senantiasa berubah. Berubah tidak harus besar, berubah perlu kecil-kecil saja. Yang penting adalah konsisten dan berkelanjutan. Atau bahasanya adalah istiqomah. Kurang lebihnya itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mbak Eni, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Monggo kawan-kawan kita simak kajiannya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Nun wal kolam ya maesturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibmawan Dimas Julian Arman atas sambutan yang penuh semangat dan motivasi. Teman-teman yang dirahmati Allah, coba kita ambil jeda sejenak dari rutinitas. Dari layar yang tak henti-henti menyala, dari notifikasi yang terus berdatangan, dari media sosial yang kadang bikin overthinking. Hari ini kita hidup di dunia yang serba cepat, semua serba instan, serba trending, dan serba multitasking. Tapi di tengah semua hiruk pikuk itu, kapan terakhir kita diam sebentar dan bertanya, sebenarnya aku hidup ini untuk apa? Apa aku sudah benar-benar mengenal Tuhanku? Apa yang aku kejar selama hidup ini akan aku bawa mati nanti? Inilah momen untuk tafakur, merenung, mengingat Allah, menyadari posisi kita sebagai hamba, menyadari bahwa hidup ini bukan sekedar cari cuan, scroll TikTok, atau ngejar validasi orang lain. Tapi soal bagaimana kita kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan amal yang cukup. Tafakur bukan berarti anti teknologi. Tafakur adalah saat kita merestart hati di tengah dunia yang penuh distraksi. Di malam ini, insya Allah kita akan dibimbing bersama untuk sama-sama menghidupkan hati kita. Kita akan belajar bukan hanya dari dalil, tapi juga dari perenungan, agar iman kita nggak cukup sekedar informasi, tapi jadi transformasi. Jadi yuk, fokuskan hati, siapkan catatan, karena siapa tahu malam ini jadi titik balik dalam hidup kita. Oke, berlanjut pada acara berikutnya. Sebelum masuk ke acara inti, saya akan bacakan CV pemateri. Nama, Heni Saidah. Beliau biasa dipanggil Heni, lahir di Martapura pada tanggal 6 Juni. Lahir di Martapura pada tanggal 6 Juni 2002. Beliau tinggal dan dibesarkan di Desa Sungai Besar, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjur, Kalimantan Selatan. Hobi, hiking, traveling, reading, shooting, watching YouTube. Kontak person, WhatsApp 0887 4363 81057. Instagram
Heni Saidah. Telegram, Heni spasi Saidah. Motto in life, yang aku tahu hanya satu, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Educational background, formal education. MI Muhammadiyah Sungai Besar, MTS Muhammadiyah Karangintan, Pesantren Al-Quran Darul Inqilabi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Universitas Insan Cita Indonesia, Prodi Neuropsikologi. Organizational Experience. PRIPM Desa Sungai Besar, anggota Perkadaran. PCIPM Karangintan, Sekretaris Umum. PDIPM Banjar, Ketua Perkadaran. PWIPM Kalsel, anggota Perkadaran. PPIPM Indonesia, Ketua Bidang KDI. LFP IPP IPM, anggota Departemen Asesmen Pelatihan. PKIMM Serambi Mekah, anggota RPK dan Tablik. Hizbul Waton Perguruan Muhammadiyah Karangintan, Ketua Putri. Pramuka MTS Muhammadiyah Karangintan, Ketua. Organisasi Santri Darul Inqilabi, Ketua Putri. Komunitas Exploration of Literacy, Founder. Baik, berikut tadi adalah CV dari pemateri. Marilah kita simak bersama penyampaian materi utama yang insya Allah akan disampaikan oleh Hikmawati Heni. Kepada beliau kami persilakan. Oke, baik. Cek suaraku aman nih. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman sekalian, Ketum Dimas, kemudian Mbak Feji dan seluruh teman-teman PDIPM Lamongan, daerah Sabang, Ranting yang alhamdulillah malam ini masih ini malam weekend ya gitu, malam weekend tapi masih bisa meluangkan waktunya untuk ikut di kajian ini yang sebenarnya kalau kita lihat generasi kita itu sebenarnya sudah banyak yang terdegradasi bahwa kajian itu hal yang apa ya istilahnya, hal yang tradisional, hal yang kolot mungkin gitu, tapi luar biasa sekali teman-teman tetap antusias, tetap istiqomah untuk mengikuti ini dan apapun dalam keadaan apapun, entah misalkan teman-teman masih ada yang lagi ngopi di luar atau mungkin ada yang lagi ngerjain tugas atau mungkin ada menyambi dengan kesibukan lain, tapi pada dasarnya ini adalah sebuah langkah kecil yang luar biasa ketika kita meluangkan waktu kita untuk hadir di kajian-kajian ini seperti itu. Dan terima kasih sekali kepada teman-teman IPM Lamongan yang sudah mengundang saya pribadi dengan tema yang luar biasa keren, dan saya banyak titipan sebenarnya dari bidang-bidang KDI Lamongan ini, Mbak. Kondisinya seperti ini, bla bla bla, nanti sampai ini kayak gini ya Mbak, gitu, dan sebagainya. Dan rasanya ketika kita bicara masalah keimanan dan lain sebagainya, itu tidak hanya dialami oleh mungkin teman-teman IPM Lamongan, tapi biasanya dialami oleh teman-teman IPM yang lain gitu. Dimana hal yang paling masuk akal juga ketika teknologi itu naik, kemudian ketika proses menjadi warga dunia atau global citizen itu bahasanya, itu bakal akan ada tarik ulur dengan bagaimana cara seseorang itu beragama gitu. Jadi ketika kita itu sebagai world citizen, artinya sebagai warga dunia mengakui gitu. Nah, hal-hal yang rasional, hal-hal yang sifatnya tanda kutip keduniaan itu akan terus naik, sehingga hal-hal yang bentuknya spiritual biasanya akan tetap akan menurun gitu.
Nah, ini menjadi hal utama fokus di bidang KDI kita bersama, bagaimana kita menanggapi hal-hal yang seperti ini. Nah, bicara masalah tema ini, oh ya mohon maaf, saya nggak ada PPT-nya, jadi kita malam ini sebenarnya harapannya bisa ngobrol santai aja. Nanti kalau misalkan teman-teman mau langsung mau bertanya, langsung berdiskusi, saya persilahkan seperti itu. Nah, karena saya harap ini bukan sekedar materi, tapi kita sharing cerita gitu bahwa eh, saya bukan kapasitas saya sebenarnya untuk mengingatkan keimanan teman-teman gitu. Saya juga eh, tergopoh-gopoh untuk mengingatkan keimanan saya sendiri gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau malam Sabtu ini kita isi dengan kayak ya udah kita story aja, kita cerita-cerita aja sebenarnya bagaimana sih sebenarnya eh, yang perlu kita lakukan gitu. Apalagi ketika kita ini ada mempunyai niat sesuai dengan tema itu adalah reaktualisasi. Nah, kalau teman-teman uh, pahami dan pikirkan bahwa yang namanya reaktualisasi itu kan artinya ada suatu hal yang sudah kita aktualisasikan ya kan? Kemudian kita reaktualisasikan, artinya ada mengulang uh, aktualisasi yang dulu kemudian kita ulang. Nah, pengulangan reaktualisasi ini ada dua teman-teman. Yang pertama ada proses pembaharuan, kemudian yang kedua artinya kita kembali kepada penyesuaian yang pertama gitu. Ada sesuatu yang hilang gitu, kemudian baru kita reaktualisasikan. Atau kita udah mengaktualisasikan tapi kita melakukan pembaharuan, itu yang namanya reaktualisasi. Jadi reaktualisasi itu ada dua tadi ya gitu. Nah, apakah kita mereaktualisasi hal yang sudah kita tinggalkan atau kita mereaktualisasikan hal yang baik kemudian kita kembangkan gitu. Nah, yang bisa menjawab itu adalah teman-teman sendiri. Tapi poinnya adalah setelah malam ini selesai, kajian ini selesai, targetnya adalah bahwa kita itu sadar, kita itu percaya bahwa kita itu ada sesuatu yang kita reaktualisasikan gitu. Entah dua poin itu yang mana. Apakah yang pertama artinya kita melakukan pembaharuan, jadi kayak misalkan, oh kalau kita bicara masalah keimanan dan lain sebagainya, oh saya anggap keimanan saya udah mulai stabil, kemudian saya kembangkan gitu, saya tingkatkan gitu. Nah itu ada bentuk reaktualisasi. Atau reaktualisasi yang kedua, yaitu adalah ketika saya sudah mulai meninggalkan, saya sudah mulai lupa, kemudian saya kembali mengaplikasikan gitu. Nah harapannya teman-teman setelah kegiatan ini selesai, itu ada sebuah apa ya istilahnya, ada sebuah kesadaran buat apa yang mau kita reaktualisasikan kayak gitu. Nah bicara masalah uh, masalah tema ini yaitu tentang reaktualisasi spirit keislaman kadar IPM dalam menebar kebermanfaatan, saya akan bahas satu persatu gitu dari temanya ini. Yang pertama tadi reaktualisasi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak setelah kegiatan ini tidak berusaha mereaktualisasi, berarti teman-teman iya useless gitu, percuma atau tidak bermanfaat untuk hadir duduk di depan Gmail ini selama 2 jam itu. Lebih baik kita manfaatkan 2 jam ini untuk kita akan what we do gitu, apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, yang pertama itu aktualisasi. Kemudian yang kedua itu adalah masalah spirit keislaman. Nah, spirit keislaman itu tidak lepas tadi Irmawan Dimas sudah menyinggung tentang masalah keimanan dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita lihat hadis, kita tarik hadis itu bahwa al-imanu yazidu wa yanqus itu adalah hadis yang familiar gitu. Bahwa Rasulullah pun ternyata mengakui gitu bahwa umatnya itu emang yang namanya sebuah keimanan, artinya dia ada turun, ada naik gitu. Nah, dan teman-teman ketahui juga bahwa yang namanya keimanan itu dia ada dinamis gitu. Artinya dia itu seperti roda berputar. Dia itu kalau roda berputar itu dia ada yang posisinya di bawah, ada yang posisinya di atas, ada yang posisinya di samping dan sebagainya. Itu berputar. Dan itu adalah
bukan hanya terjadi pada saat ini gitu, tapi dari dulu pun gitu, dari masa Rasulullah pun udah mengetahui bahwa bakal ada tambah dan naik gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kita lihat bahwa ayat hadisnya itu al-imanu yazidu wa yanqus gitu. Nah, kalau kita melihat dari sisi bahasa Arabnya gitu, bahwa yang namanya yazidu wa yanqusu itu adalah fi'il mudhari. Nah, kalau fi'il mudhari itu artinya dia itu menekankan bahwa akan selalu dinamis gitu. Artinya, kalau misalkan nih, eh, al-imanu yazidu wa yanqus gitu. Apakah keimanan seseorang itu menaik, atau dia nanti sekali menaik, sekali menurun, udah selesai? Ternyata enggak gitu. Ternyata dia adalah prosesnya dinamis. Makanya proses keimanan itu adalah proses yang enggak pernah diselesaikan gitu. Sampai kapanpun seseorang itu tidak akan pernah sempurna kalau dia proses keimanannya gitu. Tidak akan ada yang pernah sempurna gitu. Karena kalau misalkan dia merasa sempurna, berarti dia tidak ada proses keimanan di dalamnya gitu. Artinya, ya udah dia merasa sempurna ketika dia mengetahui bahwa iman itu kan dia percaya kepada Allah dan melakukan hal yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar seperti itu gitu. Nah, ketika sudah dia merasa sempurna dan tidak ada lagi yang dilakukan, itu adalah proses yang tidak beriman gitu. Nah, makanya keimanan itu adalah dia sifatnya dinamis. Ketika itu juga dikuatkan dengan hadis itu bahwa dia pakai fi'il mudhari, enggak seperti fi'il madhi yang dia itu tetap kayak misalkan eh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kayak misalnya seperti itu, atau kataba ala nafsihi rahmah gitu. Nah, itu kan dia pakai fi'il madhi, artinya kayak misalkan kataba ala nafsihi rahmah sudah ditetapkan bahwa Allah itu sifatnya rahmah, udah tetap gitu. Allah itu nggak bakal naik turun rahmahnya gitu, nggak bakal naik turun kasih sayangnya gitu. Beda dengan keimanan yazidu wa yanqus gitu, dia pakai fi'il mudhari. Sehingga hal apa ya istilahnya, hal seperti ini itu menjadi sebuah reminder buat kita gitu. Reminder buat kita. Yang pertama adalah bahwa kita akan selalu mengakui dan menyadari bahwa keimanan itu ya kadang naik, kadang turun gitu. Dan kita harus mengakui bahwa ketika kita udah ada di fase turun, artinya kita punya hal yang apa ya istilahnya, kita punya harapan lagi untuk menaikkan hal itu gitu, untuk menaikkan hal itu gitu, karena prosesnya adalah naik turun dan itu tidak masalah sekali teman-teman. Yang masalahnya adalah ketika seseorang itu, apalagi pelajar IPM itu tidak sadar akan hal itu gitu. Bahwa yang namanya sudah dijelaskan dalam surah Al-Ankabut, dalam surah Al-Hadid, bahwa dunia itu hanya sebatas permainan saja gitu. Yang namanya sebuah permainan, dia akan ada yang menang dan ada yang kalah gitu kan ya. Yang namanya sebuah permainan itu adalah sebuah proses tantangan gitu. Dia tidak, tantangan itu berada di diri sendiri secara internal atau berada di secara eksternal. Nah, itu teman-teman lagi. Makanya sebenarnya IPM itu memulai paradigmanya itu tidak jauh-jauh dengan paradigma misalkan langsung ke pelajar berkemajuan gitu, atau pelajar yang kritis transformatif. IPM tidak memulai langkah dalam hal itu gitu. IPM memulai langkahnya dengan proses 3T, yaitu tertib ibadah, belajar, dan berorganisasi. Ini adalah sebuah hierarki teman-teman. Artinya, ini kan paradigma lama gitu. Nah, paradigma lama ini sebenarnya tidak berarti ditinggalkan gitu. Artinya, kader IPM itu dia harus, ketika paradigma lama itu ditinggalkan, artinya dia udah selesai dengan paradigma itu gitu. Kalau misalkan dia belum selesai dengan paradigma itu, dia harus kembali ke paradigma pertama gitu. Kayak misalkan gini, kalian menemukan kader-kader IPM yang dia cuma kritis gitu misalkan. Tapi dari segi tertib agama, tertib beribadahnya, tertib belajarnya dia enggak ini. Berarti itu perlu dipertanyakan gitu.
perlu ditanyakan kesadarannya karena dia meninggalkan hal ini gitu. Ber-IPM itu tidak bisa loncat tangga gitu, tidak bisa loncat langsung kayak dari tangga bawah langsung tangga kelima langsung jadi pelajar berkemajuan, nggak bisa seperti itu teman-teman gitu. Perubahan paradigma itu sekali lagi adalah bukan berarti kita beralih tapi udah selesai dengan paradigma itu gitu. Artinya sekarang ini sebenarnya proses IPM itu dia tidak lagi bicarakan bagaimana seseorang kader itu supaya dia harus tertib beribadah gitu. Kayak misalkan hmm, rame rapat gitu misalkan ya, rapat pimpinan, rapat pleno gitu sampai misalkan dari zuhur sampai isya sampai lupa untuk sholat asar sampai sholat maghrib misalnya gitu. Walaupun sebenarnya teman-teman bukan teman-teman, walaupun sebenarnya dari pimpinan Muhammadiyah itu membolehkan untuk menjamak, tapi itu menjamak loh gitu. Menjamak dalam proses ada hal yang perlu urgent untuk dilanjutkan gitu. Kalau misalkan kita di rapat IPM kan palingan bahasannya kita palingan evaluasi dan sebagainya dan itu masih bisa dipending kan gitu. Nah, proses ini sebenarnya tidak perlu diingatkan lagi teman-teman gitu. Karena seharusnya ketika dia sebagai seorang IPM, dia harus selesai dengan 3 itu gitu. Yang pertama ada tertib ibadah, tertib belajar, tertib berorganisasi gitu. Nah, ini menjadi hal yang sangat ironis di Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu ketika paradigma ini benar-benar ditinggalkan gitu. Padahal paradigma ini sebenarnya adalah menuju paradigma yang berikutnya gitu. Bagaimana kita untuk menjadi pelajar berkemajuan kalau misalkan yang 3 hal ini itu masih kita blunder gitu. Ada yang duluan tertib organisasinya duluan gitu, baru nanti tertib ibadahnya, tertib belajarnya nanti gitu. Atau yang paling akademisi banget, misalnya tertib belajarnya dulu, baru tertib organisasi, baru tertib ibadahnya, enggak seperti itu. Jadi ada proses hierarki di dalamnya gitu. Ketika selesai ibadah, baru dia belajar, baru dia berorganisasi gitu. Makanya sebenarnya kita jangan bangga ketika teman-teman ada kader IPM yang dia dari pimpinan ranting sampai pimpinan pusat misalkan. Tertib organisasinya bagus, dia dari TM1, TM sampai TMU, dari PFP1 sampai PFP nasional, dari PDPM1 sampai PDPM nasional misalkan gitu. Jangan bangga, tapi banggalah ketika dia itu prosesnya itu benar urut gitu. Dari ibadah, belajar, berorganisasi gitu. Makanya sebenarnya IPM itu juga dia harus ingat dengan sekolahnya, ingat dengan pendidikannya, ingat dengan bahwa dia itu sebagai manusia pelajar, entah itu pelajar formal dan informal gitu. Nah, itu hal yang pertama gitu. Kita bicara soal kalau kita ingin mereaktualisasi sekali lagi, kita perlu mengingatkan sebenarnya kita itu berasal berangkat dari hal yang mana kan gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita bicara soal Islam, ketika kita bicara soal keimanan, itu sangat bagus sekali teori dari ayahanda kita Muhammadiyah itu dari Prof. Amin Abdullah itu, bahwa yang namanya bentuk keimanan, keislaman dan lain sebagainya itu tidak hanya kita dengan Tuhan kita gitu, tidak hanya proses hablum minallah gitu ya antara vertikal gitu, artinya bagaimana kayak kita misalkan harus sholat, harus puasa, harus zakat dan sebagainya, tidak hanya itu gitu, tapi ada proses horizontal di dalamnya gitu. Jadi kalau Prof. Amin Abdullah itu dia mengatakan bahwa ada proses hablum minallah dan hablum minannas gitu. Artinya ada proses keimanan kita sebagai hamba Allah dan ada proses keimanan kita sebagai human gitu, sebagai manusia gitu. Nah, proses ini juga jangan sampai ditinggalkan gitu. Yang namanya beribadah itu bukan ibadah mahdoh semata gitu. Artinya bukan ibadah proses sholat, puasa dan lain sebagainya gitu. Yang namanya ibadah itu dia lebih luas daripada itu gitu. Makanya dari awal itu sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu
dia menyampaikan surah itu yang pertama kali adalah surah Al-Asr dan surah Al-Ma'un, kan seperti itu. Bukan surah Al-Ikhlas, apalagi surah yang lainnya tentang ketauhidan dan lain sebagainya. Atau surah tentang yang ayat di Al-Baqarah itu yang tentang sholat dan lain sebagainya. Bukan soal itu, tapi soal kemanusiaan, soal waktu. Apalagi kalau masalah Al-Asr itu kan dia demi masa gitu. Artinya ada sebuah proses waktu di dalamnya gitu. Nah, sekali lagi gitu, ini sebuah benang merah yang luar biasa sebenarnya di Muhammadiyah gitu. Kenapa jadi dua surah ini, Al-Asr dan Al-Ma'un itu yang pertama kali digaungkan oleh Ahmad Dahlan itu sebenarnya mempunyai benang merah yang sama gitu. Artinya ketika kita bicara soal Al-Asr gitu ya, ketika kita bicara soal Asr, soal masa dan lain sebagainya, ini bicara soal waktu gitu. Bahwa mengingatkan kita tentang kita ini di dunia punya waktu lah gitu. Kita itu bakal melakukan satu kali selama seumur hidup kita semuanya gitu. Kayak misalkan sekarang, detik ini, menit ini, jam ini, itu bakal kita lalui sekali aja teman-teman gitu. Besok-besoknya itu bakal berbeda gitu. Nah, kenapa jadi proses Al-Asr ini adalah yang pertama kali dilakukan? Karena manusia itu harus diingatkan soal waktu gitu. Manusia itu perlu diingatkan soal berapa banyak waktu yang dia manfaatkan gitu. Nah, makanya Al-Asr gitu. Nah, sehingga sebenarnya kita juga sebagai seorang IPM juga harus menyadari gitu. Ketika kita mengingat tentang waktu kita yang sebenarnya sedikit, coba bayangin teman-teman. Aku yakin mungkin di sini kita 15 tahun ke atas kali ya, nggak ada yang di bawah 15 tahun mungkin ya, atau ada teman-teman ini. Nah, coba kita bayangkan selama 15 tahun, kita rasa baru kemarin loh, kayak kita main uh, hujan-hujanan mungkin, atau misalkan kita denger lagu Ceribel dan lain sebagainya baru kemarin kok gitu. Kenapa sekarang udah ada yang 17 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 20 tahun gitu. Nah, ini kan ada proses waktu yang perlu dimanfaatkan gitu. Coba teman-teman juga tanyain lah gitu ke orang tua teman-teman atau orang yang lebih tua daripada teman-teman gitu, yang mungkin udah berumur, yang udah 40 ke atas dan lain sebagainya. Saya yakin bahwa mereka juga tidak menyadari bahwa ternyata hidup itu sebentar ya gitu. Nah, dengan sebentarnya kehidupan ini mau kita jadikan apa gitu? Apakah mau kita jadikan sia-sia dengan kita melakukan hal yang sia-sia atau enggak gitu? Yang namanya hidup itu kan ya perlu seharusnya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat gitu lah istilahnya. Karena hal yang bermanfaat itu tidak akan membuat kita capek, tidak akan membuat kita apa ya istilahnya, tidak akan membuat kita menyesal gitu ketika kita melakukan hal itu gitu. Sehingga hal yang paling utama itu adalah ketika kita proses penyimpangan, gimana ya maksudnya, ketika kita sudah berada di jalan menyimpang gitu, menyimpang dari Islam lah, dari koridor kita dan sebagainya lah gitu. Hal yang paling kita ingat, coba kita baca Al-Asr lagi gitu. Coba kita ingat dengan waktu dan sebagainya, itu adalah nasihat yang paling penting, nasihat yang paling bagus gitu untuk diri kita sendiri gitu. Apalagi proses kita mereaktualisasi ini gitu. Apalagi ketika kita sudah banyak meninggalkan hal-hal yang seharusnya kita jalankan gitu. Nah, itu ada proses waktu gitu. Yang kedua itu adalah proses bagaimana Al-Maun itu kan bagaimana dia tidak menghardik anak yatim, bagaimana dia memberi makan orang miskin dan lain sebagainya gitu. Itu tidak pure kayak berarti orang-orang yang beriman itu dia harus memberi makan anak yatim, terus dicarilah anak yatim gitu, terus dia tidak harus memberi makan orang miskin terus dicarilah orang miskin, enggak seperti itu gitu. Itu ada proses nilai makosidiyah di dalamnya gitu. Artinya ada proses ayat-ayat yang mana kalau dulu itu tidak seperti sekarang gitu. Kalau anak yatim dulu itu emang dia itu tidak punya pemasukan dan lain sebagainya gitu. Dan
kalau misalkan orang fakir dan miskin tidak punya, nah, orang fakir miskin dulu itu yang dia benar-benar fakir dan benar-benar miskin itu sebenarnya. Nah, eh, itu sebenarnya adalah bukan pure murni itu hal yang harus kita lakukan gitu, tapi proses sosial di dalamnya gitu. Proses bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia yang lainnya gitu. Bagaimana proses kebaikan kita, atau kalau di tema ini bilang teman-teman IPM, PDIPM Lamongan bilang itu bagaimana kita itu supaya melakukan kebermanfaatan. Nah, proses kebermanfaatan itu sebenarnya udah ada di Al-Qalam, di Al-Maun ayat 1, di Al-Maun itu gitu, di surah Al-Maun itu gitu. Bagaimana sebuah proses-proses kita itu harus bermanfaat gitu. Apalagi sekarang ini udah fasenya adalah kegiatan-kegiatan yang berdampak gitu. Artinya tidak hanya kegiatan, tapi kita sebagai manusia juga manusia berdampak gitu. Dari dulu sebenarnya dalam surah Al-Baqarah itu kan udah ditekankan bahwa fastabiqul khairat gitu kan katanya gitu. Artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan gitu. Yang namanya berlomba-lomba itu bukan hal kompetisi gitu. Tapi ketika berlomba-lomba itu adalah proses yang terus-menerus tanpa akhir, tanpa finish gitu. Kalau kayak lomba, berlombalah dalam kebaikan, udah selesai, ada finishnya gitu, dan kita kompetisi. Tapi berlomba-lombalah itu ketika udah selesai satu kebaikan, kita harus mengulang kebaikan lagi. Ketika proses selesai kebaikan lagi gitu. Nah, hal ini adalah terus apa kaitannya dengan kita mengingat waktu, kemudian kita berlomba-lomba dengan kebaikan, kita harus benar-benar manfaat. Terus apa kaitannya dengan proses kita untuk meningkatkan keimanan kita gitu, proses meningkatkan spirit kita gitu, apa kaitannya? Nah, kaitannya adalah teman-teman, ketika koridor kehidupan kita itu, ketika jalan kehidupan kita itu ada dua hal ini gitu, hal yang paling minimum, bare minimum ya gitu. Yang pertama kita ingat waktu, yang kedua kita ingat bahwa kita itu harus bermanfaat. Ini akan menjadi sebuah apa ya istilahnya, sebuah benteng kita, sebuah kunci kita sebenarnya untuk kita terus berada dalam keimanan kita gitu. Karena kenapa jadi saat ini turun gitu. Misalkan kalau kita bicara masalah ilmiahnya, kenapa kira-kira Gen Z, Gen Alpha sekarang keimanannya turun ya gitu. Banyak yang kayak misalkan beragamanya kurang gitu, tanda kutip ya, beragamanya kurang, kemudian sholatnya kadang untung masih sholat gitu, walaupun telat-telat kadang malah ditinggalkan dan lain sebagainya gitu, atau malah dan lain sebagainya gitu. Nah, hal itu terjadi karena kalau kita bicara masalah ilmiahnya adalah di mana kita itu udah mulai terpapar dengan teknologi dan informasi yang ada gitu. Sehingga yang pertama adalah sholat itu adalah kita sadar bahwa kita sebagai makhluk yang biasa-biasa aja, hamba-hamba yang biasa aja, sholat itu sebenarnya membosankan teman-teman gitu. Kenapa jadi membosankan adalah yang pertama, bacaannya itu-itu aja gitu. Kalau misalkan teman itu kayak dengerin musik, ya kita full album Hindia itu satu hari itu pasti bakal mengulang lagi gitu, karena full album Hindia gitu. Belum lagi Kiss dan lain sebagainya gitu. Dan itu dan bakal seru gitu, bakal nilai stres. Kalau sholat mah apa gitu, kita sujud ya itu lagi, sujudnya kalau 4 rakaat 8 kali lagi sujudnya gitu, bacanya itu juga gitu, rukuk dan sebagainya. Bagi kita itu adalah hal yang membosankan gitu. Yang kedua adalah itu proses di mana kita itu, tadi aku sepakat dengan teman-teman dengan moderator kita Mbak Feby bahwa coba kita beralih sedikit, kita tinggalkan dunia maya kita gitu, kita kembali ke real life kita, karena pada dasarnya kalau sholat itu kan dia adalah proses sendiri dan tidak bisa kita, kalau Gen Z itu kan dia lebih senang kayak multitasking, kadang sambil dengerin musik, kadang sambil nugas aja dia bisa sambil scroll-scroll kadang-kadang gitu, terus
dia kuliah atau dan lain sebagainya dia sampai scroll bahkan kajian ini pun dia bisa sampai scroll gitu, tapi kalau sholat pun nggak bisa gitu. Nah sehingga itu adalah hal yang membosankan. Itu yang pertama. Yang kedua gitu, kemudian yang ketiga adalah ya itu adalah proses keimanan itu sebenarnya adalah proses yang membosankan gitu. Tapi sekali lagi itu tidak akan menjadi pernah bosan gitu ketika kita itu berada di dua benteng itu gitu. Kita ingat dengan waktu kita ingat bahwa kita ini adalah hamba yang perlu Tuhan, yang perlu kita agungkan dan kita menghamba gitu. Proses sholat itu kan ada proses menghamba, proses ibadah itu kan proses menghamba gitu. Makanya tidak ada bicara soal ilmiah gitu. Seilmiah-ilmiahnya kayak misalnya kita bicara masalah puasa dan lain sebagainya gitu. Walaupun ada penelitian ternyata puasa itu baik dengan lambung kita dan lain sebagainya gitu. Tapi si ilmiah-ilmiahnya bicara masalah ibadah itu adalah proses menghamba kita gitu. Artinya kita itu sebagai benar-benar sebagai seorang hamba, dan pada dasarnya hamba itu ya dia menghamba gitu. Kayak misalkan teman itu bekerja di suatu company gitu atau suatu apalah perusahaan atau di sekolah ngajar dan sebagainya gitu. Teman-teman itu pasti harus melakukan kayak misalkan teman-teman ngajar nih di SD, misalkan SD Muhammadiyah gitu. Terus kata kepala sekolahnya nanti kalian setiap hari harus tetap masuk jam 7 walaupun nggak ngajar jam 7, misalnya ngajarnya jam 10. Kalian pasti mau datang kan gitu. Walaupun nggak ada reason yang bagus buat datang jam 7 gitu. Karena itu adalah proses kalian sebagai guru, sebagai karyawan untuk tunduk kepada pimpinan kalian gitu. Nah sebenarnya begitu juga beribadah gitu. Beribadah itu adalah proses kita menghamba, proses kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Di luar dari hal itu gitu. Mungkin gini, bahasanya kalau misalkan kalian tadi jadi guru SD gitu ya misalkan, uh, mungkin kalian bakal mencari metode yang terbaik untuk mengajar di SD itu gitu. Tapi ternyata kalian itu nggak datang jam 7 gitu, nggak mentaati peraturan yang benar-benar diatur gitu. Ya sama aja teman-teman. Kalian tidak akan mendapatkan hmm, kepercayaan dari si kepala sekolah karena walaupun sebagus apa kalian ngajar gitu. Tapi kalian nggak datang jam 7 yang padahal itu sebuah peraturan, itu uh, nggak bakal menjadi sebuah kebanggaan oleh kepala sekolah, oleh bos kita gitu. Begitu juga sebenarnya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ketika misalkan bahasa anak IPM itu biasanya ya sudah aku ngerjain IPM juga untuk umat dan lain sebagainya gitu. Terus nggak apa-apa lah mungkin sholatnya nanti-nanti aja gitu. Toh aku juga melakukan kebaikan, sebenarnya enggak itu teman-teman gitu. Allah itu sebenarnya dia itu bukan proses hitung-hitungan gitu. Allah itu bisa saja dia itu memasukkan kita itu, misalkan kalau kita bicara masalah surga dan neraka, bisa jadi semau Allah bisa melakukan hal itu gitu. Sehingga proses kuncinya itu adalah bagaimana kita mendapatkan ridho Allah gitu. Nah proses mencapai ridho ini kan adalah satu hal yang paling utama adalah ketika kita tidak melakukan dilarangnya seperti itu. Nah, itu teman-teman. Kemudian masalah yang kebermanfaatan itu bahwa yang namanya proses ibadah itu sekali lagi tidak hanya kita sebagai kita dengan Tuhan kita, tapi kita juga dengan sesama kita gitu. Kita dengan sesama umat kita gitu. Kita sesama dengan teman-teman sebaya kita gitu. Makanya sebenarnya IPM itu sudah mulai sudah mulai dan sudah berusaha untuk proses yang namanya proses beribadah itu ya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sosial, kegiatan-kegiatan yang untuk alam semesta, untuk kebaikan alam semesta gitu. Sehingga sebenarnya proses teman-teman KDI dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak lagi fokus, dan kita berusaha sebenarnya tidak lagi fokus untuk melakukan kayak apa ya istilahnya, untuk ya sudah kita ngadain
kajian terus, tadarus terus gitu. Tidak hanya itu gitu, tapi sebenarnya ada proses yang universal di dalamnya. Coba mulai mungkin proses masuk bagaimana Islam mungkin di lingkungan dan lain sebagainya, Islam dalam menghadapi apa maksudnya dalam keperempuanan, Islam dalam proses politik, Islam dan lain sebagainya, seharusnya udah mulai ke sana gitu. Tapi sekali lagi ini tergantung dari kita gitu, kita berangkatnya dari mana gitu. Kalau kita dari hal-hal yang mendasar kita belum beres, kita tidak akan bisa lompat tangga gitu, sekali lagi teman-teman gitu. Kalau teman-teman ingin menjadi sebuah benar-benar menjadi pelajar berkemajuan dan benar-benar mewujudkan tujuan IPM, itu seharusnya tidak loncat tangga untuk langsung menjadi kritis dan langsung menjadi berkemajuan gitu, tapi ada proses 3T dulu gitu, ada proses perlu mengkritisasi dulu gitu, baru bisa benar-benar melakukan hal yang berdampak gitu. Makanya sebenarnya kalau dari teori-teori psikologi itu teman-teman gitu, untuk mencapai proses puncak kita itu menjadi bermanfaat gitu, untuk menjadi bermanfaat untuk semua orang, untuk bisa mengimplementasikan, kita itu harus selesai dengan diri kita yang paling dasar dulu gitu. Kebutuhan-kebutuhan kita yang paling dasar gitu. Salah satunya adalah proses keimanan kita dan lain sebagainya gitu. Nah, proses keimanan kita itu adalah benar-benar hal yang paling mendasar yang perlu kita lihat gitu, yang perlu kita resapi gitu. Nah, sehingga kalau misalkan hal-hal yang dasar ini sudah kita tidak tahu lagi, bagaimana kita bisa mengaktualisasikan gitu. Bagaimana IPM bicara masalah hal-hal yang besar gitu, bicara masalah ikut tentang generasi emas gitu, mungkin itu tentang isu-isu society 5.0 dan lain sebagainya. Kalau misalnya hal yang mendasar itu tidak bisa gitu. Dan pada dasarnya adalah kita perlu, tantangan kita itu berbeda dari yang sebelumnya gitu. Kalau teman-teman sebelumnya itu, teman-teman IPM yang mungkin yang tahun 2000-an, di bawah 2010, tahun-tahun 90 dan 80, mungkin tantangannya lebih tantangan bagaimana dia mencari keilmuan, bagaimana dia berkreasi dan lain sebagainya, karena pada saat itu ya dia tidak punya banyak pilihan, tidak punya banyak informasi seperti kita gitu, sehingga proses keimanan itu tidak lagi proses keimanan itu tidak lagi menjadi sebuah fokus utama gitu. Beda dengan hal kita gitu, kita banyak sekali informasi, banyak sekali pilihan dan lain sebagainya, dan yang paling bisa mengingatkan kita adalah diri kita sendiri gitu, teman-teman gitu. Kalau kita tidak belajar dari tangga pertama, sekali lagi gitu, kalau kita pegang aja, kita tidak memegang 3T itu, sebenarnya ya kita akan kedepannya ya kita akan melihat banyak sekali dan kita akan kebingungan dengan cabang-cabang yang banyak di hadapan kita gitu, karena sekali lagi kita tidak tahu sebenarnya balik kita itu apa gitu. Ketika sebenarnya proses IPM ini sebagai proses beribadah, sebenarnya IPM itu bukan hanya proses duniawi gitu, sebenarnya adalah proses ibadah. Nah, proses ibadah itu kan ketika kita benar-benar menjadikan IPM ini sebagai bentuk ibadah kita, itu sangat luar biasa loh teman-teman gitu. Ketika aku tahu mungkin teman-teman kalau udah di daerah atau udah di cabang aja, paling enggak minimal banget udah 5 tahunan lebih gitu di IPM, terus selama 5 tahun terus mau kalian sia-siakan gitu, tidak melihatkannya dengan ibadah dan sebagainya gitu, apakah seperti itu gitu. Nah, sebaiknya kita kan mengingat juga gitu bahwa kita itu sebenarnya memiliki yang lebih besar daripada kita gitu. Kita hanya menjalankan misi-misi kita sebenarnya di dunia, dan salah satunya di IPM ini gitu. Itu aja mungkin teman-teman, mudahan setelah ini kita proses berusaha cerita-cerita aku ini itu menjadi sebuah teman-teman kayak what I do itu tuh udah ketahuan gitu. Kemudian apa yang setelah ini mau lakukan, paling enggak
proses kesadaran itu udah muncul, itu adalah proses menambah keimanan kita gitu. Karena keimanan itu dia tidak hanya masalah perbuatan, tapi sebuah keyakinan dan lain sebagainya gitu. Dan ingat gitu bahwa itu tadi al-imanu yazidu wa yanqus gitu, bahwa dia itu akan ada naik dan akan ada turunnya gitu. Tapi ingat kalau misalnya turun ya akan ada fase naik kok gitu. Ketika kita udah tahu bahwa naik, kita juga harus ingat bahwa akan ada fase menurun gitu. Dan itu akan selalu dinamis seperti itu teman-teman gitu. Sehingga ini sebuah hal yang luar biasa sekali ketika teman-teman KDI IPM menginisiasi dengan tema ini, dan ini menjadi sebuah reminder kita di malam Sabtu ini, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah, kalau bahasa kawan sebelah kita itu, ini menjadi sebuah keberkahan gitu istilahnya. Yang namanya keberkahan itu kan kita dapat satu, kita niatnya dapat satu ya, tapi dapatnya banyak. Itu sebenarnya proses yang konsep yang luar biasa gitu. Sehingga walaupun hanya sekedar kita bertatap online, kemudian aku mungkin celoteh 30 menitan lebih, 40 menitan lebih, tapi ini mudah-mudahan menjadi sebuah keberkahan teman-teman. Barangkali bisa pastikan bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan, dan sebenarnya ini adalah proses berusaha. Kita perlu sadar dulu lah gitu. Proses kesadaran itu ada proses satu step untuk meningkatkan keimanan kita gitu. Itu aja mungkin Mbak Feby. Setelah ini silahkan dipimpin kalau misalnya teman-teman mau yang didiskusikan, mau cerita juga boleh, dan lain sebagainya. Kita saling cerita aja dan lain sebagainya. Aku kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Ipmawati Heni atas ilmu yang sangat luar biasa dan penuh makna. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung menggunakan fitur raise hand atau bisa juga menyalakan mikrofon. Kalau mau on cam juga lebih bagus. Silakan teman-teman, ayo yang mau bertanya. Sebenarnya kalau mau sharing juga udah apa-apa ya. Kalau mau curhat juga nggak apa-apa. Ayo teman-teman, bisa ditanyakan, barangkali ada yang kurang paham atau bagaimana, atau kurang ngerti gitu. Ayo teman-teman, nggak usah sungkan.
Buka dong, baby. Permisi, Swati, Henny, Bu Adi. Saya di sini mau cerita sedikit, nanti mau ngasih pertanyaan. Jadi gini, banyak sekali sering kita jumpai acara-acara IPM, juga rapat yang tadi Mbak Henny sampaikan, kalau banyak teman-teman itu yang menunda sholatnya bahkan sampai akhir waktu. Bahkan saya juga sempat tahu teman-teman IPM itu sholatnya ketika ada yang sebelum azan itu biasanya kan ada kiroah gitu ya. Nah teman-teman itu masih sholat gitu, padahal udah mau masuk waktu sholat lainnya gitu. Sholat di akhir waktu itu sangat sering sekali saya jumpai. Habis itu sholat yang memang sengaja dijamak, padahal kita itu sebenarnya ada waktu untuk melaksanakan sholat itu tanpa harus dijamak kayak gitu. Terus sering juga lihat teman-teman lebih memilih ngopinya dulu daripada melaksanakan sholatnya dulu. Itu saya juga udah sering kali ngasih tahu, terus udah ngajak sholat dulu, tapi mereka itu kayak sholat nomor loro gitu. Iya memang dalam rukun Islam sholat memang nomor 2, tapi kan termasuk ibadah yang harus diutamakan gitu ya. Karena sholat itu kan tiang agama, tapi kenapa kok teman-teman ini masih menyepelekan gitu. Terus tadi juga Mbak Heni menyampaikan, kita aja bisa melaksanakan tuntutan tugas, tuntutan dari dosen, tuntutan dari guru, dari tempat kerja kita, tapi kok ketika kita diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu malah lebih gampang menyepelekan gitu daripada menyepelekan urusan kita yang lainnya. Nah, itu juga sih yang jadi keresahan saya terhadap teman-teman di sini. Gitu. Enaknya kita perlu apain ya Mbak teman-teman itu supaya tersadarkan gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu saya juga masih sering sekali melihat teman-teman tidak tahu hal-hal basic dalam beragama. Jadi mereka itu petantang petenteng, rajin ikut organisasi, saya ikut ke sini, saya ikut ke sana, saya bisa apa? Saya ikut sidang ini, sidang itu, ikut pelatihan ini, pelatihan itu, tapi ketika ditanya soal rukun Islam yang ketiga apa, rukun iman yang keempat apa, mereka itu masih mikir dulu. Itu sih. Terus juga hal-hal hukum beribadah yang basic-basic itu mereka juga sering bertanya-tanya. Itu sih yang membuatku heran. Kok kamu tertib berorganisasi tapi soal pengetahuan keagamaanmu kurang gitu. Itu yang perlu ditanyakan untuk kader-kader IPM, untuk teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa, teman-teman remaja pada saat ini. Bagaimana ya Mbak supaya kita itu didengar oleh mereka, mereka mau mendahulukan ibadahnya dulu daripada hal yang lainnya. Begitu Mbak. Itu saya resah sekali meskipun hal yang simpel ya, tapi itu cukup meresahkan gitu kalau dilihat terus-terusan. Terima kasih Mbak ini. Dari teman-teman yang lain, baik terima kasih Mbak Wanda atas cerita dan pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, apa yang ingin bertanya lagi? Atau barangkali ada yang mau sharing-sharing tentang pengalamannya juga nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita serahkan kepada Mawati Heni. Iya, caranya bertanya. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, yang terhormat Kak Heni, selaku pimpinan pusat dari KDI
Kak Zulian, Dimas yang ganteng, dan juga Kak Wanda yang saya hormati. Di sini saya bukan bermaksud untuk bertanya, melainkan curhat, karena sekarang saya ini anggota IPM termuda yang mana juga diamanai mendidik sebuah siswa, sehingga saya sebagai guru muda di sini saya memperhatikan sebagai pembina IPM, yakni terkadang itu sebuah keterpanggilan hati atau kolbu itu atas pendirian akidah. Nah, ketika seorang pelajar itu biasanya bandel, rewel, itu bagaimana cara menyikapi sehingga mereka mempunyai kolbu yang mana biasanya itu kan tertera pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin, yang artinya adalah tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat ini untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan melakukan rukuk bersama orang-orang yang beriman. Maka gimana ya cara mengambil hati seorang pelajar, terkhususnya di usia pelajar, ini untuk biar tidak kita sebagai guru terutamanya sampai memanggil, meneriaki, atau apalagi memberikan spontanitas yang mana yang tidak seharusnya kita lakukan demi cuma aqimus sholat. Jadi kita cuma memanggil dia untuk segera sholat. Itu bagaimana kira-kira? Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Katanya tadi awalnya curhat, tapi akhirnya juga bertanya juga. Oke, Ika sebarang kalau udah nggak ada yang bertanya, saya serahkan kepada Idmawati Heni untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke, teman-teman. Gimana ya? Kalau bicara soal bagaimana teknisnya itu sebenarnya saya tidak bisa menjelaskan lebih panjang gitu. Jadi yang perlu saya akui gitu. Jadi ketika teman-teman bertanya bagaimana, ketika bicara how to-nya, saya nggak bisa menjelaskan bagaimana caranya. Tapi ketika bicara why-nya mungkin saya agak sedikit bisa menjelaskan gitu. Nah, dari Mbak Wanda, kemudian tadi Mas Ali gitu dan sebagainya. Itu kan ada sebuah proses yang sama gitu. Artinya terima kasih terhadap pertanyaan kalian, dan saya rasa ini bukan pertanyaan, bukan curhatan, tapi sebenarnya ini benar-benar isi hati kalian yang gimana lagi sih cara ngungkapinnya gitu biar pada ngerti, pada paham gitu ya. Ada yang satu di sekolah, ada yang satu di organisasi dan lain sebagainya gitu. Sekali lagi kita tidak bicara tentang how to-nya gitu, tapi bicara tentang why-nya, kenapa jadi semua ini terjadi gitu, mungkin hal itu aja gitu. Kalau bicara tentang caranya mungkin itu bukan kapasitas saya gitu. Kalau misalkan kalau misalkan saya ngajar dan murid saya itu mungkin itu sebagai kapasitas saya karena saya tahu itu muridnya seperti apa dan saya harus seperti apa gitu. Atau mungkin ketika bicara tentang saya sebagai misalkan kemudian ada kader saya yang seperti itu, mungkin saya tahu bagaimana cara menanganinya gitu. Tapi sekali lagi kita bicara tentang why-nya aja dulu gitu. Kira-kira reason mereka itu melakukan itu seperti apa gitu, dan apakah ada, mungkin kita nggak bicara ini tapi kita bicara teorinya, apakah ada kira-kira teori untuk seperti ini gitu. Yang pertama teman-teman, saya lagi teman-teman khususnya bidang-bidang KDI yang sebenarnya saya tahu sangat berhati lembut dan bermental baja untuk selalu mengingatkan untuk menjadi polisi keagamaan di UPM lah gitu istilahnya seperti itu. Dan hatinya itu lembut untuk mengingatkan itu bukan artinya gini, kalau misalkan teman-teman IPM ada yang nggak sholat dan ada yang sholat, itu tidak sama sekali berpengaruh di organisasi gitu kan teman-teman gitu. Artinya
teman-teman bisa ngaji kayak enggak kayak gitu, kadernya itu sebenarnya itu enggak berpengaruh sama sekali di organisasi gitu. Oke, mungkin 1-2 hal berpengaruh gitu, tapi tidak seberpengaruh itu sebenarnya, karena itu proses individu gitu. Nah, hal yang dilakukan terus mungkin ada pertanyaan dulu itu waktu Rakornas itu pernah ditanyakan kenapa jadi PPIPM tidak mengambil hal itu gitu. Kenapa jadi PPIPM di bidang KDI tidak bicara tentang hal wajibnya sholat gitu, cara berpakaian dan lain sebagainya. Karena saya rasa ini bukan koridor kita dan ini harus perlu dimasukkan di khususnya di daerah cabang dan ranting gitu. Nah, dan saya selalu senang dan selalu antusias ketika teman-teman daerah atau cabang itu berusaha untuk meminta saya bercerita, itu saya sangat antusias sekali karena saya bisa menyampaikan hal ini gitu. Hal ini dilakukan yang bisa dilakukan oleh teman-teman daerah, teman-teman cabang apalagi gitu, yang benar-benar dia fokus ke teman-teman ranting gitu. Dan ini seharusnya menjadi sebuah tugas teman-teman gitu. Tapi teman-teman yang perlu diingat, teman-teman KDI sekalian, teman-teman yang berusaha mengingatkan bahwa kadang-kadang sesuatu hal yang baik kalau caranya tidak baik itu nggak bisa diterima teman-teman. Kalau misalkan niat kita baik gitu, tapi cara kita menyampaikannya itu kurang baik gitu, makanya cara menyampaikannya itu yang kalau dalam hadisnya itu kan yang ahsan gitu, tidak hanya yang hasan tapi yang ahsan. Kalau dia pakai kata af'ala gitu, kalau ada hamzah di depannya itu dia ada sesuatu yang baik daripada yang paling baik gitu. Ahsan itu adalah sesuatu yang paling hasan daripada yang hasan gitu. Nah, yang saya sedihkan sebenarnya adalah kadang teman-teman itu niatnya baik, ayo sholat dan sebagainya, ngapain rapat sampai ini gitu, apalagi biasanya di muktamar gitu, ini kita skor dulu, ini muktamar kita harus ini dan sebagainya gitu. Apalagi atau di musyawarah kita harus sholat dan lain sebagainya. Nah, apakah itu dengan cara yang ahsan atau enggak gitu, itu yang perlu ditanyakan yang pertama gitu. Ketika teman-teman saya tahu bagaimana rasanya ketika kita mengingatkan seseorang itu untuk melakukan kebaikan gitu, saya tahu rasanya. Tapi apakah itu yang ahsan atau enggak gitu. Caranya adalah, indikatornya adalah ketika kita ada di posisi dia, kemudian kita diingatkan dengan seperti itu, apakah kita tersinggung atau enggak gitu. Apakah itu menjadikan kita mau melakukan atau enggak. Sayangnya teman-teman, adalah generasi kita tidak suka gitu. Itu yang menjadi sebuah kayak istilahnya ya, menjadi sebuah sumpang tindih gitu. Sayangnya generasi kita itu tidak suka diingatkan, tidak suka dikasih tahu, tidak suka disuruh dan sebagainya gitu. Itu hal yang pertama gitu. Bagi teman-teman ya, bagi teman-teman yang mengingatkan gitu. Terus bagi teman-teman yang diingatkan itu beda cerita gitu. Kita itu sebenarnya berusaha apapun caranya orang lain mengingatkan, kita bukan lihat bagaimana caranya, tapi kita lihat konteks dia mengingatkan itu untuk apa gitu. Kita lihat nilainya itu untuk apa. Jadi bagi kita yang diingatkan gitu, kita lihat apakah mungkin Mbak Wanda ketika ada rapat, harus sholat dan sebagainya gitu misalkan gitu. Terus misalkan Dimas dan teman-teman saya merokok dulu lah, enggak bermaksud menyinggung, tapi mungkin gini, yang mengingatkan, yang diingatkan itu harus tahu posisi masing-masing gitu. Yang mengingatkan tahu posisinya ini ahsan atau enggak gitu. Dengan cara ini ahsan atau enggak. Yang diingatkan ini nilai yang dia katakan ini sebagai apa gitu, nilainya atau kebaikannya seperti apa, yang itu harus yang perlu diambil gitu. Yang bisa mengkonter itu semua adalah kembali ke diri kita masing-masing gitu. Kalau misalkan kita bicara masalah
teori-teori psikologi itu namanya ada apa ya tadi saya ada namanya teorinya itu modifikasi perilaku teman-teman. Ini nanti berhubungan dengan Mbak Wanda, berhubungan dengan Masnya tadi, terus bagaimana nih kira-kira kita menanamkan keimanan, menanamkan akhlak dan lain sebagainya gitu. Yang pertama itu kalau kita belajar masalah modifikasi perilaku, artinya bagaimana kita memodif perilaku kita, bagaimana kita mengubah perilaku kita, itu sebenarnya ada beberapa teorinya. Dan semua di teori itu ternyata teman-teman yang perlu diketahui adalah di teori modifikasi itu tidak ada teori yang menasihati seperti itu. Tidak ada teori yang menyuruh dan lain sebagainya. Di modifikasi perilaku ternyata teorinya seperti itu. Apakah di teori itu kita misalkan gimana ya? Kalau misalkan kita di sekolah gitu, terus ternyata ada muridnya dia lancang dengan gurunya, terus kita mengingatkannya itu, terus kita menegur dia gitu, apalagi sampai marah-marah, ternyata itu nggak ada sama sekali teori itu. Berarti kalau nggak ada di teorinya itu, berarti kemungkinan besar itu tidak efektif untuk kita memodifikasi perilaku orang lain gitu. Kalau kita bicara ayatnya, itu kan bahwa yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri gitu. Itu kan sebenarnya kalau kita bicara ayat. Tapi kalau kita bicara masalah teori psikologinya adalah bahwa kita itu punya kendali terhadap orang lain gitu dengan cara melakukan modifikasi perilaku. Nanti silakan teman-teman setelah ini mungkin yang sedang jadi guru dan lain sebagainya mungkin mempelajari hal ini, bahwa itu ada dua kunci besar gitu. Yang pertama itu adalah bentuknya reinforcement, artinya penguatan. Kemudian yang kedua adalah punishment gitu. Punishment ini bukan berarti hukuman yang dikeplak dan sebagainya, bukan seperti itu. Tapi dia itu hukuman itu artinya dia itu mendapatkan hal yang negatif dari hal itu gitu. Nah, itu yang pertama gitu. Artinya itu bukan proses mulut tapi proses perilaku gitu. Kalau kita mau mengubah perilaku, itu caranya adalah yang paling gampang kita ubah dengan perilaku juga gitu. Kecuali kita ingin mengubah pola pikir, yang kita lakukan adalah ya kita bisa berinteraksi, kita ngomong kayak gini. Yang aku lakukan ini itu tidak akan mengubah perilaku teman-teman, tapi paling enggak mengubah cara pandang teman-teman gitu. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengubah perilaku dan lain sebagainya, itu tidak bisa dengan kata-kata ternyata teman-teman gitu. Proses nasihat, proses parah dan lain sebagainya itu kan proses istilahnya? Proses mengasih kalimat gitu, memberikan sudut pandang gitu. Yang berubah itu bukan hatinya tapi otaknya gitu kan. Kalau mengubah hati ya dengan hati gitu. Kalau mengubah perilaku ya dengan perilaku gitu. Terus misalkan, kalau saya misalkan, di mana saya rapat pleno, terus ternyata saya tidak akan mungkin keluar ayo sholat dan lain sebagainya, itu mungkin bisa kita lakukan gitu. Kalau itu ternyata efektif. Kalau ternyata enggak, yang paling disayangkan adalah ketika kita mengingatkan itu, malah teman-teman semakin diingatkan semakin dia itu menjauh. Kayak misalkan gini, kalian jalan, ada di pinggir jalan, terus ada tulisan gede, jangan lihat ke kiri, pasti saya 100% kalian lihat ke kiri gitu kan gitu. Saya misalkan kita harus sholat tepat waktu, kita harus ini dan sebagainya, itu ada sebuah naluri kita gitu sebagai kita manusia, apalagi sebagai kita anak muda gitu, yang mana kita itu harus punya kebebasan, yang kebebasan itu akan naik, adrenalinnya itu akan naik ketika ada tantangan dan ketika ada halangan gitu, seperti itu. Jadi kan ketika kita proses mengindahkan itu kan ada proses adrenalin kita yang meningkat gitu. Artinya, aku diingatin gitu, aku malas banget tahu, ya udah mending nggak salah dan sebagainya. Itu sangat terjadi teman-teman.
hal yang bisa kita lakukan adalah ya memang kita sholat sendirian gak sih gitu, atau kita ajak teman-teman yang kita bisa ajak sholat dan lain sebagainya gitu. Apakah itu bakal works buat itu atau enggak, ya kita lihat sendiri. Kita harus perlu bereksperimen untuk menemukan mana yang asal mana yang enggak gitu. Nah, makanya proses yang namanya modifikasi perilaku itu kan ada dua gitu. Dia penguatan, ada penguatan, ada hukuman gitu. Yang namanya hukuman itu adalah bukan sesuatu hal yang negatif. Nanti bakal terbagi lagi. Ada yang hukuman itu dia hukumannya positif, ada yang hukumannya negatif. Tapi bicara masalah hukuman itu bicara masalah kausalitas, bicara masalah sebab akibat. Kayak misalkan gini, kalau teman-teman itu mencuri barang orang lain, misalkan gitu, hukumannya adalah pasti kalian itu bakal dijauhi oleh teman-teman. Pertama, hukumannya bukan berarti dia dipenjara dan sebagainya, itu bukan hal itu. Itu bisa jadi hukumannya positif, atau misalkan bisa jadi dia akan mencuri berikutnya, itu menjadi sebuah hukuman gitu. Itu sebuah hukuman atau punishment gitu. Nah, yang memberi hukuman itu sebenarnya bukan kita manusia, tapi itu menjadi sebuah hukum alam kausalitas gitu. Ketika dia melakukan hal yang buruk, pasti ada sesuatu hal yang negatif yang datang setelah itu gitu. Itu hukum alamnya seperti itu. Nah, ada teori yang kedua, itu tentang reinforcement, itu artinya penguatan. Penguatan itu adalah penguatan yang dilain. Artinya ada proses, jadi gini, ada satu murid misalkan dia mencuri, hukuman yang dia dapat, punishmentnya adalah kalau dia ketahuan mencuri, dia pasti nilainya jelek. Itu hukuman buat dia gitu. Dia pasti kalau ketahuan, dia pasti dibenci oleh teman-temannya gitu. Itu hukuman juga gitu. Nah, dan itu tadi aku ulangi bahwa itu adalah hukum alam, dia tidak perlu menghukum, dia bakal hukum sendiri gitu. Yang kedua adalah penguatan gitu. Penguatan itu nanti beda-beda gitu. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan dia mencuri di sekolah, terus bagaimana kita memodifikasi perilaku supaya tidak mencuri lagi? Artinya supaya dia kan mencurinya mungkin dia masih mencuri, tapi kita tidak pernah kayak kamu mencuri dan lain sebagainya, kamu nggak boleh lagi, itu perbuatan yang buruk, Allah tidak suka, kamu bakal neraka. Sampai sana dia pasti akan tetap mencuri teman-teman gitu. Hal yang bisa adalah penguatan. Nah, kita tahu nih ada murid yang suka mencuri. Coba deh kita menguatkan. Penguatan ini bukan berarti kita menguatkan dia untuk mencuri supaya yang lebih baik dan lebih jitu, bukan gitu. Tapi penguatan itu coba misalkan, oh ternyata anak ini dia suka bela diri deh. Coba kita latih deh dia bela diri sampai benar-benar jago. Nah, proses dia dialihkan dari proses kegiatan mencuri untuk dia menjadi fokus bela diri dan nggak pernah lagi kepikiran untuk mencuri, itu adalah proses penguatan teman-teman gitu. Artinya apa? Sebuah hal yang buruk, sebuah hal yang ingin kita ubah dari seseorang gitu. Kita seorang kader lah, kita seorang guru dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak hanya langsung tertuju kepada masalah itu gitu. Tapi bisa jadi kita melakukan penguatan di sisi lain. Bisa jadi kita mempunyai cara-cara yang lain untuk kita bisa melakukannya itu gitu. Kayak misalkan kalau kita bicara tentang hal yang konkret misalkan, bagaimana supaya teman-teman supaya sholatnya tepat waktu dan sebagainya gitu. Itu sekali lagi adalah yang perlu kita tahu, perilaku tidak bisa sepadan dengan perkataan gitu. Jadi kalau perilaku dia perilaku gitu. Kalau perkataan, kalau bentuknya perkataan dan lain sebagainya, kayak aku bentuknya ngisi kayak atau misalkan kalian ngundang ustadz atau ustazah siapa supaya yang lainnya sadar gitu misalkan, itu tidak work teman-teman gitu. Nah, yang bisa lakukan adalah misalkan
ayo yuk kita rapatnya di pelatar masjid yuk gitu. Atau ada nih gitu masjid yang di atasnya ada punya rooftop yang ada kafenya gitu dan lain sebagainya. Dan mau tidak mau itu sebagai isu kayak pengalihan. Nah, pasti teman-teman udah percaya gitu. Isu-isu pengalihan ini sebenarnya adalah isu-isu memodifikasi perilaku supaya tidak melakukan hal itu gitu. Solusinya adalah bisa jadi tidak langsung ke kasusnya itu, tapi bisa menguatkan yang satu hal agar kasus ini itu tenggelam teman-teman gitu. Ini sebenarnya adalah proses modifikasi perilaku gitu. Ketika hal-hal yang relate misalnya, ketika rame-ramenya misalkan masalah tunjangan DPR kemarin gitu. Nah, gimana agar rakyat itu tidak ingat dengan tunjangan DPR yang dilakukan adalah orang-orang buzzer itu dia itu tidak menyerang kayak nggak boleh kita menginginkan terus DPR itu bagus kok, DPR itu ini, dia tidak seperti ini tuh teman-teman lainnya gitu. Dia pasti pengalihan isu gitu, dia pasti isu Farhan lah naik gitu, isu yang siapa itu yang Ani no simpanan yes siapa itu, nah itulah yang Ridwan Kamil. Nah isu-isu itulah yang naik karena itu adalah proses, karena emang teorinya seperti itu teman-teman gitu. Ketika kita mau mengubah perilaku kita itu bisa jadi dua gitu, sebagai punishment atau sebagai pengalihan itu gitu. Itu contoh kayak negatif gitu, kita bisa membuat itu. Nah itu semua itu ada teorinya gitu, itu ada teorinya yang bisa dipelajari teman-teman gitu. Sehingga sebenarnya kita itu juga jangan patah semangat terhadap itu, terus cari siapa tahu yang sudah kita lakukan ini udah pesan atau belum gitu, karena proses menyampaikan kebaikan itu tidak hanya kebaikan yang dilihat gitu, tapi ada proses penyampaiannya itu baik atau enggak gitu. Kita udah menyampaikan kebaikan tapi penyampaiannya sendiri itu adalah proses kebaikan atau enggak gitu, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Sehingga proses penyampaian kebaikan ini kan dia ada satu frasa yang menjadi arti baru gitu. Ada yang penyampaian, ada yang kebaikan. Makanya sebenarnya kebaikan itu kalau disampaikan yang kurang nyaman dan kurang baik, itu ya tanggapannya juga pasti nggak baik teman-teman gitu. Itu yang sebenarnya adalah bentuk kesedihan kita bersama-sama. Tapi ya seperti itulah gitu, kita perlu untuk merefleksikan lagi gitu, siapa tahu kita yang salah bagi yang menyampaikan, terus yang bagian disampaikan saya coba refleksi lagi, baik kok teman-teman untuk mengingatkan itu gitu, karena ini semua sebenarnya orang-orang yang kayak gitu adalah orang-orang yang mempunyai hati yang mungkin sangat baik gitu, sehingga hal-hal yang individu sangat diingatkan gitu. Dan sebenarnya ini kan proses kalian sama Tuhan kalian aja gitu, kita juga sebenarnya ya bisa aja gitu bodo amat dan lain sebagainya gitu, karena itu juga punya Tuhan itu sendiri gitu, kalian juga punya Tuhan kalian sendiri gitu. Tapi ya itulah gitu, kita sama-sama untuk erat gitu, seperti bangunan yang kokoh kalau dalam surah As itu. Nah, dan proses penyampaian tadi aku juga sangat setuju dengan Masnya tadi bahwa proses irfani gitu ya, proses hati nurani dan sebagainya itu emang tidak bisa dijelaskan gitu. Tapi itu adalah proses yang perlu selalu dilakukan gitu. Kadang-kadang kalau kita melihat para ayahanda dan lain sebagainya, kemudian para ulama dan lain sebagainya, itu sebenarnya adalah proses hati mereka yang kuat untuk mengingatkan orang lain itu, sehingga biasanya kita akan ada terasa bondingnya itu. Proses bonding itu sebagai proses hati nurani kita gitu, dan itu sebenarnya tidak bisa dijelaskan, tapi
itu harus perlu dipelajari dan perlu ditanamkan ke dalam diri kita sendiri. Makanya ada istilah kayak apa ya? Ada istilah intersubjektif dan lain sebagainya, itu ada proses hati nurani gitu. Makanya kalau di psikologi murni, psikologi barat itu dia tidak bicara masalah itu gitu. Tapi kalau misalnya punya bonding yang kuat gitu dengan orang yang kita ini kan. Dan itu sebenarnya proses penjelasan yang sangat panjang lagi. Tapi yang perlu aku garis bawahi dari penyampaian yang sangat panjang ini dari pertanyaan kalian adalah itu tadi gitu, bahwa yang namanya mengubah perilaku itu tidak bisa dengan kata-kata, kadang-kadang seperti itu. Kalau kita bicara teorinya, kata-kata itu sebenarnya nggak masuk gitu, tapi hal yang kita bisa lakukan adalah itu ya udah gitu. Kita kadang kalau misalkan hadisnya itu kalau misalkan kita tidak bisa menegur kalau dengan perbuatan kemudian sampai dengan hati gitu, kita proses transendental, proses mendoakan teman-teman ini kan ada proses sebenarnya untuk menjadikan kita itu sebagai khairun nas gitu ya, sebagai sebaik-baik manusia, itu sebenarnya tujuan kita gitu, untuk saling mengingatkan seperti itu. Itu aja mungkin yang bisa aku tanggapi dari dua cerita dan sekaligus pertanyaan dan keresahan itu gitu. Itu aja sih. Dan yang masih kebingungan. Untuk teman-teman, apa ada yang mau bertanya lagi? Silakan kalau mau bertanya. Oke, baik, kalau nggak ada yang bertanya lagi, terima kasih. Selanjutnya, Ini kok suaranya nggak masuk di aku ya? Suaranya nggak keluar kayaknya Mas Alvin ini. Atau Mas Alvin tuh disuruh di room chat aja, kayaknya suaranya nggak. Cek, cek. ya silakan yang mau bertanya lagi. Oke, tidak ada yang mau bertanya ini. Loh, woi, DC. Tes. Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mbak Heni Saidah,
Mbak Feby Indah, dan Mas Dimas Julian. Saya di sini ingin bercerita dan menanyakan suatu hal. Jadi, ketika saya sedang sholat zuhur berjamaah di sekolah, saya mendengar teman sebelah saya berbicara saat sedang sholat berlangsung. Jadi, dia tuh mengganggu teman yang lain ketika sedang sholat. Jadi, gimana sih cara mengatasi teman yang berbicara saat sedang sholat berlangsung itu? Ya, begitu pertanyaan dari saya. Mungkin bisa dijawab, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawabannya, saya serahkan kembali kepada Hikmawati Heni. Silakan. Halo, gimana? Tadi pertanyaannya untuk Ini suaraku masih aman ya? Soalnya ternyata TWS itu habis baterai, jadi harus perlu ini di laptop. Bagaimana cara pencegahan dan lain sebagainya. Kalau kita bicara masalah fikih, itu adalah hal yang dilarang gitu. Gak perlu ada hal yang dijelaskan, semuanya adalah hal yang dimana kita nggak bicara masalah reasonnya atau why-nya tadi, tapi itu sebenarnya adalah hal yang bagaimana hal yang dilihatkan ya. Kalau bicara masalah fikih, kalau bicara masalah sah tidak sah ya tidak ya gitu. Mohon maaf sekali nih gitu, nggak ada bisa ditoleransi dalam hal itu gitu. Terus bagaimana mengingatkannya ya, itu tadi kita kembali ke jawaban yang pertama tadi gitu. Bisa jadi kita kalau tidak mampu diingatkan, kita coba perlihatkan bagaimana sih kehusuan itu gitu misalnya. Atau kita tidak berusaha kayak merespon gitu, walaupun respon positif, respon negatif dan lain sebagainya gitu. Karena ada sebagian anak-anak itu yang biasanya dia itu hanya mencari apa ya sih, mencari pengakuan, mencari perhatian dan lain sebagainya. Nah, dengan bentuk kita merespon itu sebenarnya adalah siapa tahu itu menjadi hal yang baik dan lain sebagainya. Tapi bicara masalah pikir dan lain sebagainya ya, itu tidak bisa ditoleransi seperti itu. Tapi kalau bicara masalah bagaimana cara mengubah perilaku tadi, ya itu bisa jadi tidak hanya untuk dinasihati, tapi bisa jadi juga sebagai bentuk kayak kita melihatkan gitu, kita memperlihatkan gitu. Makanya sebenarnya ada sebuah kata-kata yang biasa kayak disampaikan bahwa yang paling enak untuk mengubah sesuatu ya adalah mengubah diri kita, kan sering teman-teman lihat itu. Dan itu sebenarnya ada hal yang paling bagus, hal yang paling worth it gitu untuk dilakukan gitu. Seperti itu. Mungkin itu yang singkat. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya, semoga membantu. Baik, untuk selanjutnya, untuk pemateri barangkali ada closing statement sebelum kajiannya ditutup. Masih di mute kayaknya. Oke. Sorry. PM itu kan
terkenal dan melekat surat Al-Qalam ayat 1 yang nun wal qalami wa ma yasturun itu. Dan ini salah satu proses fokus kajian saya pada masa itu, bahwa untuk melihat bagaimana proses nun wal qalami wa ma yasturun itu bergerak. Dia tidak statis, tidak hanya menjadi ayat Al-Quran yang bisa dibaca dan bisa diketahui maknanya, tapi dia bisa mengubah bagaimana perilaku IPM pada saat itu. Yang pertama adalah ketika kita bicara masalah manual kolonial itu waktu dulu dia proses literasi, proses tulis menulis. Jadi dimaknai bahwa nun Al-Qalam dan Yasturun itu, nun itu sebagai tinta, Al-Qalam itu sebagai pena, kemudian Yasturun itu sebagai tulisan. Makanya pada saat itu IPM itu fokus ke gerakan itu, kemudian gerakan literasi dan lain sebagainya. Kemudian ternyata makna kolam satu itu bergeser ke dalam itu. Yang namanya itu sebagai suku, bukan hanya tetapi sebagai pengetahuan. Itu pengetahuan sebagai metodologi mencapai pengetahuan itu. Dulunya itu sebagai pena, tapi sekarang sebagai metodologi. Kemudian yang sebelum itu sebagai tulis, sebagai tulisan, sekarang itu sebagai karya. Sekarang ini ada kegiatan yang gampang, pelajar berdampak, pelajar yang bermanfaat, yang menyebabkan kebermanfaatan. Dan sekali lagi untuk mencapai puncak kebermanfaatan itu tidak bisa dilakukan langsung loncat ke tangga untuk kebermanfaatan itu. Tapi itu harus step by step yang sudah aku jelaskan di awal tadi. Dengan harap bisa mencapai puncak itu, kalau misalkan tangga yang pertama terkait masalah ibadah bagi organisasi, ibadah bagi berorganisasi itu selesai. Proses aktualisasi itu akan bisa benar teraktualisasi awal misalkan hal yang dalam itu tidak bisa dilakukan ya, sehingga bagaimana kita selalu melakukan hal yang lagi kalau ternyata hal di dalam sebelumnya itu adalah menjadi sebuah ini tidak akan bisa terselesaikan, itu hal yang pertama gitu. Tapi apakah ketika ini kita tahu tidak bisa diselesaikan, dia tidak akan misalnya tidak teman-teman kita harus selalu belajar untuk bisa menyelesaikan hal-hal yang seperti itu gitu. Artinya misalkan apakah ketika kalian selesai periode daerah ini kemudian bakal menjadi yang lebih baik lagi di Lamongan itu beda yang sangat ya sekarang gitu, yang tahu bagaimana keadaan teman-teman yang jadi yang namanya bukan itu sangat tidak selalu bergerak, sebenarnya tidak hidup gitu. Itu adalah proses tidak berusaha untuk bergerak ya, mending kita berada di proses kematian, karena itu adalah proses statis dan tidak perlu difikirkan gitu, tidak perlu berusaha, tidak perlu untuk menjadi lebih baik dan lain sebagainya gitu. Kalau ingin tetap hidup dan menjalani kehidupannya, itu sekali lagi proses yang dinamis gitu, yang kadang naik kadang turun gitu, bukan seperti menaiki tangga, tapi ya seperti roda yang berputar gitu, kita kadang berputarnya di tempat itu aja, sehingga seharusnya kalau berputarnya di tempat itu seharusnya kita tahu ketika ada di bawah apa yang kita lakukan, ketika ada yang di atas apa yang kita lakukan, ketika ada yang di samping kanan samping kiri apa yang kita lakukan, karena itu sebenarnya ada di proses di diri kita gitu. Karena
proses kita mengenali diri kita kan itu sebenarnya bagaimana kita tahu tentang diri kita kan itu sebenarnya ada proses kita mengenali diri kita sendiri, sehingga seharusnya kita sebagai kader IPM itu selalu untuk bisa mempertanyakan lagi tentang hari ini, tentang yang kemarin-kemarin sudah kita pertanyakan untuk menjadi evaluasi untuk kita ke depannya gitu. Karena berorganisasi itu bukan sebuah kayak sebatas euforia untuk kegiatan bermusyawarah, kegiatan berorganisasi, mengelola sesuatu hal gitu, tapi ini kan adalah proses beribadah, proses untuk mengaktualisasikan, proses untuk menjalani kehidupan yang perlu kita dinamisasikan. Itu aja teman-teman dari aku, mudah-mudahan setelah ini kita bisa berbagi cerita lagi. Aku juga sangat senang, terima kasih teman-teman PDIPM Lamongan untuk menyiapkan hari ini, dan terima kasih sudah sekitar ada 10 lebih dan tadi juga sekitar 20 lebih mungkin teman-teman partisipan di sini, dan aku sangat apresiasi itu. Terima kasih dan salam kita dari teman-teman PDIP PIPM juga untuk teman-teman Lamongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya yakni penyerahan sertifikat. Untuk Ibmawati Heni bisa berpose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yakni sesi foto bersama. Untuk semua yang ada di sini bisa on cam atau dinyalain kameranya. Yang masih belum dinyalakan bisa dinyalakan. Udah semua kah? Udah. Oke. Ayo. Berpose, berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Mas Dimas kok mati kameranya? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, yakni untuk yang tadi bertanya dari pimpinan cabang atau pimpinan ranting, kecuali Mbak Wanda ya, Mbak Wanda kan dari daerah sendiri. Untuk dua penanya pertama tadi, bakalan dapat reward buku bacaan dari PDIPM Lamongan dan akan diserahkan pas ada acara IPM daerah. Untuk boleh tahu tadi yang dua penanya setelah Mbak Wanda dari pimpinan cabang atau pimpinan ranting mana? Saya dari cabang. Dari mana? Saya dari PCIPM Ngimbang Kak tadi bertanya. Oke, PCIPM Ngimbang. Terus satunya lagi tadi yang pertama. Kedua setelah. Atau barangkali ada yang tahu tadi dari mana yang pertama? Orangnya udah hilang ya? Izin memberi informasi. Tadi yang tadi bertanya itu pembina saya, dia dari PCIPM Ngimbang juga Kak. Sama berarti ya. Oke. Ditutup aja dulu Feb. Nanti biar konfirmasi aja ke Wanda. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang bergabung. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kajian lain kali. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, saya Feb Indah Lestari. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu acara ini, dan semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Nurul wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.